Ya. Bu Masak ini dari mana ini? Soalnya kita Ayo. nggak ngerti narasi kamu. Iya, nggak ngerti karena Jadi- dia tidak pakai ayat. Yesus Begini itu lah. punya bapak. Iya, di mana ayatnya Yesus punya Bapa? Di mana ayatnya Yesus punya Tuhan? Ayo, dibuka Yohanes di ayat 1 ayat. Di ayat mana? Yohanes 1 ayat Ayat mana? Yohanes Ayat. 14 ayat 7. Iya, tertulis apa? Yesus punya Tuhan. Ada tertulis begitu. Iya. Bentar, Yesus sebentar. punya bapak. Yohanes. Oke, baca. Bang Edis TV bilang Yesus punya Tuhan dan dia dihujat sama banyak orang gara-gara perkataannya. Jadi sebenarnya Yesus punya Tuhan atau tidak? Jawabannya punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ternyata efek pengajaran Edis TV yang viral mulai terasa kemana-mana. Pernyataannya sederhana tetapi sangat menghantam di internal kekristenan sendiri. Edis TV mengatakan Yesus punya Tuhan. Nah, ucapan itu sekarang banyak ditirukan ya oleh umat Kristen yang lain yang juga ikut-ikutan meneladani ataupun mengikuti pengajaran dari Edis TV tersebut. Nah, akibatnya kekristenan kembali ribut dari dalam ya. Jemaat awam mulai bingung, teolog versus pendeta, jemaat versus apologet, saling bongkar ayat. Kalau Yesus punya Tuhan, terus siapa sebenarnya Tuhan yang disembah oleh Yesus? Kalau satu-satunya Tuhan yang benar itu adalah Allah, lalu di mana posisi Yesus ketika itu? Nah, teman-teman, di episode kali ini kita akan menyimak perdebatan panas sesama anak-anak Theos. Jadi perdebatan ini adalah Kristen versus Kristen, membahas konsep ketuhanan Kristen yang sampai hari ini masih belum tuntas, belum final, dan masih diperdebatkan oleh anak-anak Theos di internal kekristenan sendiri. Debat ini bikin kepala panas, bikin iman diuji, tetapi juga sangat menghibur karena penuh drama teologis. Teman-teman, kita persembahkan tontonan ini apa adanya. Silahkan disimak, silahkan dinilai, dan silahkan berpikir sendiri. Enggak, Mbak, jangan bernarasi gitu. Jadi kita bingung apa yang kamu bawa. Harus pakai data. Oke, Yesus itu dalil. salah seorang malaikat surga. Dari tadi bilang bawa data. Seorang terus. Oke, ya, sabar. Dan tolong definisikan siapa itu Allah. Definisikan dulu. Oh iya, nanti siapa itu Allah? Oke, kita Tidak sambut. ada sesuatu yang bernama Allah Tidak ada. dalam Bible. Mana? Tidak ada apapun yang bernama Allah. Iya, Pakai mana? data boleh bang, biar enak. Bang, data buka Bible biar enak. Buka. Loading diam. Iya. Bisa. Iya, saya diam. Ibu Mawar tenang nih. Orang diskusi baik-baik nih. Nih sayang nih. Paham, Iya, loading diam. iya sayang. Iya. Sayang Oke, lagi. sayang. Iya. Oke, sayang. Diam. Lanjut Gue Masak, lanjut. Karena beliau Oke. ini salah satu pendeta yang belum ada gereja. Wahyu 22 Iya, 16. Berapa? Wahyu 22 16. Sabar. Coba kamu baca. Coba dibaca sendiri. Aku Loh, Dia dah Ibu. buka yang suruh baca. iya, dia suruh baca. Buka Islam, buka karena kamu yang lebih tahu. Kamu bilang kamu baca biar enak. Iya. Buka. Jadi Kita diam. Yesus adalah salah seorang hamba Yahweh. Nah, semua malaikat surga adalah hamba Yesus kita mau Yahweh. kemana? Baca dulu. Apa? Baca dulu yang kamu bawa. Baca Karena Wahyu tidak 22 16. tertulis Yesus seorang hamba Yahweh. Baca dulu karena di situ tidak tertulis Yesus seorang hamba Yahweh. Diam dulu loading ya. Oke. Loading, maaf ya, loading. Diam dulu.
Bisa diam sebentar baru saya diskusi dengan dia. Jangan hujat, jangan hujat. Coba baca sendiri. Lanjut apa? Wahyu 22 Baca. 16. 22, Tidak tertulis hamba Yahwa, tidak ada. 16. Teman-teman dibantu tap-tap layar karena ini diskusi luar biasa pakai data ya. Kita dapat edukasi, saya dapat ilmu banyak ini ya. Ya, saya sambut dulu. Assalamualaikum Bunda Mika. Waalaikumsalam. Bang Loding, ini Iya. aku mau baca ya semua ini dulu ya. Ya, dulu. tunggu loading. Iya, 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 oke, oke. Saya Iya, kirim iya. mawar buat loading ya, karena udah pakai ayat ya. Jangan kirim mawar, kirim hatimu juga boleh. Silakan. Lanjut. Sedang, oke, baca ayat Frida. Iya. Udah biar enak diskusi Kita pakai baca. ayat sambil. Wahyu 22:16. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Titik. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Terus gue masak malaikat Bintang timur gilang gemilang adalah malaikat pertama yang dilahirkan oleh Yahweh. di mana? Di mana tertulis? Bintang nanti di Sementara aku ini siapa ini huruf besar? Yesus. Ya, Yesus, aku Yesus ya, telah mengutus malaikat. Dia mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Apakah itu malaikat? Ya. Jadi malaikat itu Pemahamanmu kan masih ini. pengertian hamba-hamba di surga. Astaga. Malaikat artinya hamba-hamba di surga. Jadi walaupun Yesus bukan yang tertinggi di surga, tetapi dia masih punya anak buah, itu malaikat-malaikat. Yesus yang seorang malaikat Di ayat juga mana memiliki Yesus malaikat. Di mana kamu bilang Yesus itu Ini tidak Bang Frid ada baca ayat, jadi kamu jawab pakai ayat. Di mana itu tertulis? Ayo, biar enak tuh. Yesus adalah, kalau di dalam Bible, Yesus adalah seorang hamba Di Allah. mana? Di pasal mana? Di ayat berapa biar enak? Bentar, Diskusi. Bunda. Aku Ini nggak kita bawa, minta izin sama nggak loading. bawa apa, nggak bawa di verse itu lagi. loading. Mana? Di pasal berapa? Ayat berapa? Saya minta izin loading pakai ayat sama hostnya lebih kuasa. Dengar, Jadi gini, coba. coba. Mana di mana? Saya mau dengar, mau belajar. Di mana? Di pasal mana? Di ayat berapa dan di mana itu? Ayo, biar enak diskusi. Nggak hujan. Masak ini dari mana ini? Soalnya kita Ayo. nggak ngerti narasi kamu. Iya, nggak ngerti karena Jadi- dia tidak pakai ayat. Yesus Beginilah. itu punya bapak. Iya, di mana ayatnya Yesus punya Bapa? Di mana ayatnya Yesus punya Tuhan? Ayo, dibuka di Yohanes ayat 1 ayat. Di ayat mana? Yohanes 1 ayat Ayat mana? Yohanes Ayat. 14 ayat 7. Iya, tertulis apa? Yesus punya Tuhan. Ada tertulis begitu. Iya. Bang Idis TV bilang Yesus punya Tuhan dan dia dihujat sama banyak orang gara-gara perkataannya. Jadi sebenarnya Yesus punya Tuhan atau tidak? Jawabannya punya. Yesus itu kan Tuhan yang menjelma jadi manusia. Jadi layaknya manusia yang punya Tuhan. Demikian juga dengan Yesus. Ketika dikatakan Yesus punya Tuhan, bukan berarti sisi ketuhanannya Yesus hilang pada saat dia menjadi manusia. Tidak. Yesus itu 100% manusia dan 100% Allah. Itulah kenapa Yesus dibaptis, Yesus berdoa, dan Yesus melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Karena memang Yesus punya Tuhan. Bentar, Yesus sebentar. punya bapak. Yohanes Oke, baca. Baca, Frida. Yohanes Baca. 14 ayat 7. bentar, Bunda. Iya, baca, Frida. Yohanes Baca, mau lihat ya. Yohanes Yesus 14 punya ayat bapak. 7. 14 Oke, ayat tertulis 7. katanya Yesus punya Bapa. Yohanes 14 Ayat 7. ayat 7. Oke. Baca dari ayat 6 sampai 7. Biar So. kita- Tunggu. Aduh. Yohanes 14. Ya ngomong satu-satu ya. Soalnya yang di bawah saya sudah bilang catat semua ayat-ayat karena ini kita edukasi, karena kita mencari apa kebenaran ya, bukan pembenaran Oke, sini. oke. Tepuk tangan. Oke, Bos. Iya. Oke. Siap.
sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Itu. Iya, Yesus punya Bapa. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini aku mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Apa artinya di situ? Artinya Yesus itu segambar dengan Bapaknya, mirip. Apakah sama-sama turun ke dunia? Tidak, Bapaknya di surga, Mirip. dia di dunia. Aduh. Jadi Wah, Karena Yesus punya Bapa, Bapaknya lah Tuhannya, bosnya. Bapaknya. Sabar Putra, sabar. Biarkan Ibu Farida sama Gu Masak dulu selesaikan. Silakan. Ya, sabar. Ada Bunda Mawar juga di sini kan? Sabar ya. Ya, oke, Loding, oke. Ya, silakan. Ya, terima kasih Loding. Terima kasih. Maksud Gu Masak tadi kembar bagaimana? Maksudnya bapak sama anak itu kembar begitu? Pokoknya gini, Yesus silakan. itu segambar dengan Bapaknya. Makanya siapa yang mengenal Yesus pasti sudah mengenal Bapaknya Yesus. Orang segambar iya. kok. Apakah di situ dibilang dia Bapaknya Yesus? Tapi sekalipun mereka segambar, Yesus bukan Bapa. Sekalipun mereka sama-sama Allah, sama-sama yang sangat ajaib, tetapi ya Bapaknya Yesus lebih ajaib, lebih Allah. Kalau Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, itu Oke. Itu adalah gambaran daripada Allah Trinitas. Gini, bagaimana itu kok bisa Yesus di dunia waktu itu, Bapaknya di surga, kok bisa satu? Makanya saya Dengarkan. bilang, saya sebagai manusia biasa, saya Kalau tidak bisa gini melihat gambarannya. kekuasaan dia. Apakah kekuasaan saya seperti Tuhan atau seperti Allah? Saya tidak bisa melakukan itu karena kekuasaan Jangan dia. gini, karena kita bicara Cara kita antar untuk genom, itu karena nggak kita ini bisa. bicara antar agama. Tadi itu aku pendengarnya. Dengar dulu, aku pendengarnya host. Ini nggak bicara. Kamu pendengarnya apa? Gini, jadi sama host juga tadi udah saya bilang. Sabar Putra, maksudnya ini biarkan dulu sebentar Ibu dulu. Farida. Ibu Mawar diam dari tadi loh. Ini Pak Edward juga berbaik loh. dulu. Seakan-akan kamu mau menyalahkan Ibu Farida, tidak boleh, tidak boleh menyalahkan orang di Bukan sini. menyalahkan. Itu di tengah-tengah. Gini. Tadi kan Kau suka yang tengah-tengah maksudnya? Nah, ini bagaimana ini? Dulu mereka belajar dulu. Belum paham mereka itu. tadi kan aku Oh, udah mereka bicara belum sama paham. host. Nah, ini. Dengar dulu, host. Jadi kalau bicara dengan keimanan itu tidak boleh kita cerna secara logika keseluruhan. Kan Anda. Iya. Nah, murid-murid Yesus saja dulu tidak percaya apa yang diperbuat Yesus, padahal udah lama bersama dia. Apa dibilang Yesus? Iya betul. Dia bilang gini, nah, sudah berapa lama aku bersamamu, tapi kamu tidak percaya apa yang saya perbuat. Imanmu lah yang menyelamatkan kamu, kata Yesus pada murid-muridnya. Padahal sudah berapa lama apa yang diperbuat Yesus. Ya kayak gitulah, makanya menyikapi iman itu tidak boleh kita cerna keseluruhan secara logika dan nggak bisa. Betul. Saya paham. Berarti Putra ini betul dia suka yang di tengah-tengah ya Putra ya? Apa maksudnya Putra yang menjadi penengah di sini maksudnya? Oke. Jadi maksudnya begini, pemahaman Putra Bu Farida bahwa Tuhan itu memahami Tuhan itu tidak boleh kita pakai logika. Jadi seakan-akan kita semua salah menurut Putra begitu. Gimana tuh Bu Farida? Nah, silakan Gu Masak. Di dalam ilmu komputer atau ilmu IT, pernyataan Yesus itu sangat benar. Itu bisa dibuktikan. Memang sebelum ada teknologi IT, pemahaman kata-kata Yesus itu susah. Tetapi dengan adanya teknologi yang canggih sekarang, perkataan-perkataan Yesus itu sangat implementatif atau sangat nyata
di dalam teknologi IT, di dalam Jangan teknologi kau komputer. kata-kata implan kah? Teman-teman, kali ini bukan debat biasa, bukan lintas agama, tetapi adu argumen di internal kekristenan sendiri. Perdebatan panas terjadi antara pendeta pria versus pendeta wanita, membahas satu topik paling sensitif dan paling mendasar, yaitu konsep ketuhanan. Yang satu mempertahankan doktrin dengan penuh keyakinan, yang satu lagi membongkar ayat demi ayat dengan berani. Hasilnya ketegangan teologis yang tidak terhindarkan. Nah, gini. Gue masak. Kalau ada orang, mana gue masak? Kamu ini aja deh. coba gini. Lari kemana? Bagaimana Kata-kata yang tidak Papa kau dan mengerti. Ibu satu? Implan terus. Apa ini pelimplang kemana-mana coba? Jadi gini. Kalau Anda nggak paham Narasi ilmu itu yang komputer, jelas. kalau Anda nggak paham Turunkan ilmu itu, turunkan fisika, itu. Gue masak. jangan sok-sokan bahas Bibel. Maksudnya apa? Kalau Anda nggak paham Kamu fisika, nggak paham. Fisika. kalau lagi Anda nggak maksudnya. paham juga ilmu Kamu- komputer, jangan sok-sok membahas Bibel. Ini maksudnya Sebab apa ya? kalimat-kalimat Bibel itu sangat nyata di dalam ilmu teknologi. Masuk ke mana ini? Orang ini nggak waras. Dah, Nggak waras. jadi biar kalian tahu ya, Kalian. tidak ada di semesta ini yang bernama Allah di dalam konteks Bibel. Tidak ada di semesta ini yang berhakikat Tuhan atau berhakikat Allah. Itu ajaran-ajaran penesak semua itu. Kamu yang Tetapi Kasih keluar dulu, kasih keluar. Jangan. Udah buka dulu. penyesat dia. Gue masak ini host. Apa namanya? Dia ini. Sabar satu-satu. Sabar, Kasih dia keluar ini. dulu. Udah, Maksudnya kasih dia keluar dulu. Saya mau tindis dia dulu. Kasih keluar kemari. Hah? dia Kasih penyesat. keluar kemari. Satu mudah buka dulu. oke, jadi gini, Nggak usah kau ngomong. Bibel itu, Mana nggak ada. Bibel bercerita Kamu kerajaan surga. Kerajaan surga artinya di sana yang memerintah adalah raja-raja surga. Raja surga disebut dengan Tuhan. Jangan naikit orang. Jadi- Waras kenapa Bang Loading? Sabar. Waalaikumsalam Surga warahmatullahi wabarakatuh. Sabar, gue masak. Sabar, gue masak. Ada di sini. oleh para Iya, sabar, gue masak. raja-raja surga. Oke, baik, sabar, gue masak. Setiap raja-raja surga disebut Gua masak. Maharaja Oke, atau gua masak. Mahatuan atau Tuhan. Oke, baik, gue masak. Dengar saya dulu, gue masak. Iya, sabar, Mawar. Iya, sabar. Ini saya mau luruskan. Gue masak. Tolong, gue masak. Anda jujur, Anda ini dari Kristen mana, Deno mana? Silakan. Saya Kristen Tritunggal dan Kristen Trinitas. Dua dia. Silakan. Dua. Dia nggak jelas. Bukan. Saya tertunggal juga bukan kayak gitu kan. Penyesat. Loading lu. dua Jadi dia loading dua Tritunggal dia. dan Trinitas adalah berbicara teknologi. Semesta ini dibangun dengan teknologi Tritunggal dan kamu bukan dikendalikan Kristen dengan tertawain teknologi kamu. Trinitas. Kamu bukan Kamu Kristen. orang Kristen Oh, tertawain, itu nggak baca bener. ayat. Loading saja tertawain kamu, kasihan. Aduh. Loading Jadi gini. Jadi gini ya teman-teman, gini teman-teman. Jadi kita hargain ya. Jadi Bang Gumasa di sini Iya. Tritunggal dan Trinitas ya, Bang Gumasa ya. Ya, Jadi nggak bisa. Ini masalah keimanan. Kalian pun nggak boleh Jadi protes. ini Masuk bukan kamu. Jangan jadi Tritunggal Dia dan bilang Trinitas Kristen ada dua, bukan Bang. doktrin, tapi fakta. fakta penyusup. Tritunggal dan Trinitas bukan Minta doktrin, bantu. tapi fakta. Ya teman-teman, kita dengarkan statement Edis TV yang viral, yaitu tentang doktrin Tritunggal dibuang ke tong sampah. Dia dijadikan Yesus sebagai teladannya. Dia mirip dengan Yesus.
bukan dogma-dogma yang seperti itu. Bahkan saya katakan, bahkan jika dia membuang segala dogma-dogma Duinatur, kemudian Tritunggal, kemudian itu ke tong sampah, asal dia hidup seturut dengan gambar Tuhan Yesus, dia hidup mengikuti apa yang menurut saya, dia akan tetap diselamatkan. Minum obat dulu, minum Fakta, obat. tapi nak buka ayat, kamu fakta cuma logika. Mana ayatnya semua tidak ada. Kalau kita buka ayat baru kita jelaskan. Kamu Saya hanya jelaskan adalah buka ayat. Mana? Saya Nanti salah adalah orang. ayat. Iya, ayat di mana? Saya Ayat adalah ayat. Ini Alkitab katanya tidak tertulis Allah. Coba. Saya adalah ayat. Nanti saya buka. Ada. Karena Allah Bapa. Saya adalah Dua. firman yang Kan. tunggal itu adalah konfigurasi satu pribadi. Penjelasan tentang satu pribadi. Saya adalah seorang Tritunggal. Ada pertanyaan? Kamu belum jelasin apa itu Tritunggal. Oke. Kenapa saya adalah seorang Tritunggal? Karena saya terdiri dari raga, kecerdasan atau firman, Udah salah dia. dan tenaga atau roh. Maka saya disebut seorang Tritunggal. Jangan kamu di sini, kamu penyusup. Tunggu Kak Frida, kita kasih kesempatan. Jadi kalau Trinitas itu apa, Bang Tahu Gumasa? pandangannya kemana? Saya tahu pandangannya kemana ini penyusup itu. Diam dulu kau kupastikan kau anak iblis. Dah? Nah. Yesus adalah seorang Allah, maksudnya seorang yang sang ajaib. Yesus adalah seorang Allah Tritunggal. Oke, kenapa? Karena Yesus itu memiliki raga yang Allah atau raga yang sang ajaib. Kemudian Yesus itu juga memiliki firman yang Allah atau firman yang sang ajaib atau pengetahuan yang sang ajaib. Yesus itu juga memiliki roh atau tenaga yang sang ajaib. Ya, artinya diri Yesus itu seorang Allah Tritunggal. Di dalam dirinya ada 3 yang Allah, ada 3 yang sang ajaib. Raga, firman, dan roh. Dah, Yesus adalah seorang Allah Tritunggal. Yahweh juga adalah satu oknum yang Allah Tritunggal. Yahweh ya. Nah, dia juga memiliki raga yang Allah tapi tertinggi. Dia juga memiliki firman yang Allah tapi tertinggi. Dia juga memiliki roh atau tenaga yang Allah tapi tertinggi. Nah, udah, artinya Yahweh itu adalah satu oknum Allah Tritunggal. Nah, Jadi apa artinya Roh Kudus? Apa artinya roh, Gumasa? Roh Kudus dulu, dengarkan Roh Kudus. Diam dulu, Nah. apa artinya roh? Apa artinya dengarkan. roh? Roh itu artinya tenaga. Aduh Tuhan Yesus, apa artinya roh? Bukan Dengarkan, tenaga, ya. bukan itu, apa artinya roh? Mana? Apa? Dengarkan. Apa itu artinya Allah roh? Trinitas? Apa artinya roh yang saya tanya? Mau lihat kopi jago. Apa Diam artinya dulu, roh? nanti bahas dulu. Jangan Ih, terus masa suan kau ngomong terus? Panjang kau bikin. Apa arti roh? Host, satu Apa? dulu host, atau saya diam dulu. Iya saya toh, saya bertanya apa arti roh. Dari tadi kau ngomong-ngomong tidak tahu arti Roh roh. adalah tenaga yang menghidupkan, Salah. tenaga aktif. Salah. Baru di sini kau so salah. Apa Baru itu di roh? sini kau so salah. Apa arti roh? Coba. Roh itu apa artinya? Hah? Kan aku bilang. Bukan tenaga. Coba jelaskan baik kau pejago sama lawan kau. Ya, Apa arti roh adalah tenaga. Tenaga Nah, yang baru di menghidup- sini dia salah, memang penyesat betul nih orang ini. Roh artinya apa? Diam dulu, Ding. Roh artinya apa? Saya mau tanya kau. Roh artinya apa? Hah? Kan aku Penonton jawab, ada Longor. 1 Sudah aku juta jawab. orang penonton. Roh artinya saya jawab. apa? Roh artinya apa? Cuma tenaga. Tenaga. Roh artinya apa? Coba Tenaga. jelaskan. Nah, coba itu. Tenaga termasuk, tapi apa artinya roh yang di tubuh Tenaga kau? Jawab cepat. Jadi roh itu Betul? adalah tenaga atau Dari power. keluar-keluar. Apa arti roh cepat? Ya. Jadi segala sesuatu Yang saya tanya artinya roh, jangan lari kemana-mana karena tidak kau sudah jago aku jelaskan, keluar-keluar. Longor. Sudah aku Iya, jelaskan. coba. Apalagi Iya, pertanyaanmu, coba Longor. jelaskan. Coba jelaskan. Roh artinya tenaga. Ayo jelaskan sesat. Roh Ayo jelaskan. artinya tenaga. Bukan kau. Roh artinya Bukan tenaga. cuma itu. Bukan, salah kau. Nanti Jawab, saya tinggal jelaskan. penjelasanmu.
Dia sudah jawab Ya, itu kan saya tenaga. jelaskan karena Nggak kau usah keluar-keluar di ditanya sini lagi, kau tenaga tidak tahu arti bilangnya. roh. Memang penyesat betul. Kan aku jawab. Orang. Penyesat sekali. Dia Bukan itu jawabannya. Bukan itu, kau Jadi keluar-keluar roh itu bohong. artinya tenaga, super, Nah. super power, Jadi, gitu. tunggu dulu. Jelaskan Oke, dulu Mas. saya Sudah jawab. jawab tenaga. Ya, saya Terus jawab. tanya lagi, Diam tenaga dulu. apa? Nanti apa? saya jawab ya, karena dia ngarang, dia dari tadi koar-koar ini Ya. masak ini baru tidak Biar tahu aja, arti roh. itu pendapatnya. Roh itu Itu diam dulu, tenaga Bang, bilangnya diam, kan. saya mau jawab. Tanya lagi, tenaga Diam apa? itu saya mau jawab. Diam, saya mau jawab. Roh yang kamu bilang artinya tenaga salah 100%. Roh itu artinya roh Allah yang sudah masuk ke dalam tubuh kita. Jangan dulu yaitu roh Allah, tubuh roh hati. Allah dulu, Diam, loading. Jangan Diam, dulu roh loading, Allah. saya mau jawab. Roh Roh itu adalah- diam dulu. Kau dari tadi tidak mau kasih kesempatan kita, ha? Kau ngaur-ngaur tidak baca ayat, baru saya mau kasih jelaskan, kau tidak mau dengar. Mama Roh dasar mulutnya itu dua. yang sudah diam dulu. Gimana dia tuh? Makanya kalau tidak bisa tentang saya jangan. Jelaskan Roh aja, nggak usah itu banyak repetnya. yang Tuhan sudah. Diam. Ngaur kau. Diam kau. Roh itu yang Tuhan sudah kasih kepada kita, umat-umat, kepada manusia. Roh itu dia sudah memberikan, sudah masuk ke dalam tubuh kita. Satu, roh itu mempunyai mata, roh itu mempunyai nafas, roh itu kita bisa berjalan dari roh yang kau makan. Tambah hancur. Kau rasakan Ini Roh hancur. roh punya mata, tambah hancur ini. Roh punya mata. Yang keluar dari mulut itu. Diam dulu. Pikirlah Makin paten kali longor. penjelasannya. Rupanya tambah Diam hancur dulu, juga dibikin Kak mawar Hadi ini. Yohanes, diam dulu. Saya baca ayatnya. Saya baca ayatnya. Iya. Diam dulu. Ada ayatnya. Diam dulu. Saya baca Yohanes 3 ayat 6. Diam dulu. Yohanes ayat 3 Yohanes pasal 3 ayat 6 ya. Biar kamu tahu ya, kamu bilang Yesus punya Tuhan. Ini ada. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya Nggak nyambung. kepadanya Nggak tidak nyambung. Apa hubungannya sama roh? melainkan beroleh hidup yang kekal. Diam dulu. Coba diam dulu, karena udah Loading yang tertawa kamu. Udah begini Frida, tunggu, saya udah baca ayat. Jadi begini, diam dulu. Iya. Gimana kita udah baca ayat? Jadi saya tanya sama Masak ini, apa artinya hidup yang kekal? Karena kamu jago. Karena memang Tuhan sudah Ya, silakan memberikan Bang hidup Gumasa yang kekal. dijawab. Yohanes 3 ayat 16. Jawab. Gini Jawab, dulu. Masak. Biar nggak Apa hidup karena hidup aku yang belum kekal? jelaskan Allah Trinitas. Yo apa jawab. Apa hidup yang kekal Yohanes 3 ayat 16. Allah Trinitas dulu saya jelaskan. Jadi tidak sama dengan roh hidup yang kekal. Dia mengasihi kita roh Tidak. untuk hidup yang kekal. Tidak. Karena Tidak. memang kau botol. Karena kau tidak baca ayat, maka dia memberikan hidup yang Nyambung. Nggak nyambung, Saya nggak tahu nyambung. tidak nyambung. Jangan nyambung lah. Lalu saya baca ayat. Makanya ayat sini kamu bilang tadi Tuhan punya Tuhan Bapa. Makanya di ayat Yohanes 3 ayat ke-16 dia sudah memberikan anak tunggal dinamakan hidup yang kekal. Kamu tidak tahu arti dia tersangkut dengan Yohanes 14 ayatnya ke-6. Makanya baca-baca, jangan cuma ngawur kau di sini. Di sini Yohanes 14 ayat ke-6. Diam Lari kau ya. Frida, Karena lari kau Frida. cuma logika. Iya, dia cuma logika. Jangan dulu tertawa. Kalau kamu tertawa berarti kamu tidak ada ilmu. Kita Ya, kan jadi baca ayat, pertanyaannya dia cuma saja logika. Kak Mawar, Makanya buat tersangkut. Gumasa apa? Pertanyaannya buat Gumasa apa? Silakan. Tidak, belum baca tersangkut di roh tuh, dia tidak tahu artinya. Kita so baca rohnya. Di Yohanes 14 dia bilang tadi, tidak ada Allah. Ternyata situ Tuhan memberikan anak tunggal yang kamu bilang Tuhan Bapak siapnya itu Allah, roh Allah. Ini tersangkut di sini Yohanes 14 ayat ke-6. Diam dulu ya. Loading sudah tahu ini. Loading kok diam? Karena kita bertanya kita sesama tuh, ternyata dia tidak ada ilmu. Masih loading lebih tahu ayatnya ini. Masih Islam lebih pinter. Ini tersangkut di sini ayat ke-6.
Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun Ya, yang nggak nyambung datang lagi kepada tuh. Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi, stop. Di Yohanes 3 ayat ke-16 tersangkut di sini ya. Yang kamu bilang Yesus Berhubungan, punya bukan tersangkut, Bapa siapa ya? Itu berhubungan. dari Yohanes 3 ayat ke-16 tersangkut di sini. Kalau tidak melalui Bapa tidak boleh. Kita nyangkut Karena dia itu roh Allah. Allah sudah mengatakan kepadanya. Diam dulu. Saya kok dengan dia kamu yang tertawa. Saya dengan Kalau udah selesai nanti langsung dilempar ya, Bu Mawar ya. Kalau udah selesai langsung lempar ya. Jadi biar edukasi kita ya. Ini Mawar ini salah kok menjelaskan. Roh saja dia tidak tahu. Roh saja ini dia masa tidak tahu. Dia bilang tenaga apa itu? Tenaga Iya, kerja. kalau itu memang salah, Kita tapi baru bilang, menjelaskan memang ada tentang roh juga ilmu. salah. Teman-teman, suasana semakin panas ketika perdebatan antara pendeta Gumasa dan pendeta wanita belum juga menemukan titik temu. Tiba-tiba muncul pendeta lain yang baru datang dan justru menyalahkan keduanya sekaligus. Lengkap sudah, 3 pendeta, 3 arah, 1 topik paling krusial, konsep ketuhanan. Di mana baca di mana roh yang benar? Karena Sekarang kamu saya bilang tanya salah, Bu baca. Mawar. Iya saya baca tanya. ayat. Tunggu Baca dulu saya ayat tanya. baru Apakah, baca. apakah roh, Iya baca ayat apakah roh dulu. manusia itu Baca sama dengan roh ayatnya Allah? baru bertanya. Jangan bertanya Tidak. begitu pakai ayat coba. Lah, Baca bukan pakai pakai ayat, ayat. seperti loading. Saya mau cuci tangannya. Aduh, Dia kalau bagaimana diskusi, kalau caranya? buka room dia baca ayat dulu baru dia jelaskan. Coba kau. Mau baca ayat dulu baru Bukan. jelaskan bertanya sama saya. Karena saya ada baca ayat. Lah saya tanya, Bukan baru saya apa, jelaskan baca ayat. supaya nyambung. Bagaimana mau Apakah roh tanya Allah, tidak baca apakah ayat? roh, Gimana roh, kita mau roh diskusi? manusia itu sama dengan roh Allah? Coba jawab dulu. Makanya baca ayat dulu baru kau bertanya. Gimana ini? Lah, baru saya mau Allah memberikan, jelaskan. Coba jawab iya, dulu. sedangkan Jawab Allah dulu. memberikan roh kepada kita manusia. Bagaimana Ya, kamu bertanya tidak pakai ayat? Hah? Apakah roh Allah? Coba kau apakah baca, roh Allah di mana sama dengan itu? roh manusia? Saya tanya, Makanya roh saya Allah bilang, bagaimana saya mau jawab sedangkan kau tidak pakai ayat? Roh Allah itu roh Allah memberikan kepada roh kita, yaitu manusia. Kita roh Beda, Allah Mawar. Beda, Allah Mawar. memberikan roh kepada manusia untuk bernafas, Iya, melihat. tapi roh manusia itu berbicara. bukan roh Allah. Beda itu, roh Ya manusia itu baru bukan roh roh Allah. apa? Roh apa? Coba kamu baca di ayat mana? Kamu Kristen apa Islam? Saya tanya, jawab. Kristen saya, tapi kau menjelaskan itu Iya, keliru. kenapa kamu mau bantah? Kamu mau bantah di sini, Lah, di memang komen salah, sini. penjelasanmu keliru. Masa iya saya bilang kan? Allah itu memberikan roh kepada kita umat manusia. Emangnya apa yang salah? Karena kalau saya sudah jawab, Allah memberikan roh kepada kita karena dia penguasa melalui Yesus toh. Bagaimana? Yesus itu Iya, keluar dari roh Allah. tetapi penjabaran- Maka jadi kita penjabaranmu percaya Tuhan itu. Yesus. Gimana Aduh. ini? Suatu Bukan saat begitu. roh itu akan berpisah sama kita manusia. Kalau kita sudah meninggal, roh itu sudah berpisah. Badan di bawah rohnya angkat ke atas. Bahwa Tuhan sudah mengambil roh kita. Makanya kita bisa bernafas karena roh yang berarti Tuhan roh manusia berikan. beda sama roh Allah ya, begitu. Berbicara yang Roh keluar manusia dari beda mulut dengan roh kita, Allah. roh. Aduh. Di mana ayatnya? Coba, roh manusia beda dengan roh Allah kan? Coba saya tanya, Tuhan itu Allah Tunggu. itu beda dengan kita. Kita manusia biasa, sedangkan Dia Tuhan. Di mana ayat itu Iya, tertulis tetapi- dalam Alkitab? Manusia dengan Allah sama rohnya. Coba. Ya, Tuhan beda lah, Yesus beda mati, memang beda. Yesus Tapi mati, penjabaranmu itu Allah mengarah angkat ke kepada- surga, duduk di Aduh. sebelah kanan. Coba. Ku cerewet Coba kamu sekali, cari. setengah mati orang mau menjelaskan. Iya, bukan cerewet. Kamu bukan Kristen. Cari di Alkitab tertulis bahwa Allah dan manusia beda rohnya. Karena kamu bertanya begitu. Coba jawab. Cari di Alkitab di mana? Ya beda lah. Iya, cari di ayat mana tertulis bahwa Allah dan manusia beda Roh Kudus. Biar saya belajar sama kamu. Coba. Mana ada roh Kamu manusia kan sama tahu. dengan roh Saya kudus? sudah jelaskan. Oke, tapi kamu gini, tidak Col. jadi kamu jelaskan. Di mana saya ada pegang Alkitab ya. Biar dulu, bedakan Bu Mawar. dulu. Biar dulu, Bu Mawar. Sebentar, Dijelaskan sebentar. dulu. Dijelaskan Sebentar, dulu. saya cari ayatnya. Silakan Kumasan sambil cari ayatnya. Silakan Kumasan. Iya, Ya, Pak. silakan Kumasan. Tadi belum bisa jelaskan. Iya, Allah belum Diam kau dijelaskan. situ, Kau situ diam, kau situ Allah diam. Kau nak Triras. baca ayat dari tadi. Diam, kau logika. Saya dah baca ayat. Diam. Ini mau cari si apa ini? Dia mau cari Allah dan manusia sama roh. Diam kau.
Karena Tuhan Yesus kita setelah dia bangkit 3 hari setelah dia mati 3 hari dia bangkit, diangkat di surga dari Allah, duduk sebelah kanan Allah Bapa. Kalau kita manusia so terlepas dari roh. Sekarang kita punya roh, kita berbicara. Suatu saat kita meninggal terlepas dari roh. Roh itu dia sudah angkat. Apabila kita berdosa, diprotes, dia akan protes kita. Kalau kita tidak percaya dia berdosa, pasti di neraka itu. Perdebatan konsep ketuhanan di internal kekristenan ini seolah tidak akan pernah selesai sampai kiamat. Bukan karena kurang kitab, tetapi karena bingung menentukan siapa sebenarnya Tuhan yang mereka maksud. Satu bilang ini, yang lain bilang itu, ujung-ujungnya rebutan definisi Tuhan sendiri. Ada yang sudah mulai berani berkata terang-terangan, seperti yang viral, seperti Edis TV yang mengatakan Yesus punya Tuhan. Dan faktanya memang tertulis Yesus berdoa bukan sekali 2 kali, tetapi semalam-malaman. Yesus bersujud, Yesus memohon, Yesus menangis, Yesus meminta kepada Allah. Nah, kalau Yesus berdoa, maka jelas dia bukan Tuhan yang disembah, tetapi hamba yang menyembah. Karena logika paling sederhana, Tuhan tidak akan pernah berdoa kepada Tuhan lain. Inilah yang membuat perdebatan internal Kristen semakin ruwet. Ada yang ngotot Yesus Tuhan, ada yang mulai sadar Yesus punya Tuhan, ada yang bingung mau ikut ayat atau ikut doktrin. Akibatnya konsep ketuhanan Kristen terus diperdebatkan oleh internal kekristenan sendiri tanpa ujung, tanpa titik temu, dan semakin dibahas semakin terlihat bahwa Yesus konsisten sebagai penyembah Allah, bukan sebagai Tuhan yang disembah. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.